pekan kedua perkuliahan Product Design and Development, perencanaan dan pengembangan produk. Nah, ya kita di sini ketika membahas pengembangan produk ini nanti yang akan kita bahas ya, step-stepnya yang akan kita bahas dari pekan per pekan, mulai dari mission statement ini yang awal sampai ke proses development plan. Jadi per minggu nanti kita akan bahas ya. Jadi misalnya nanti mulai mencari customer need itu gimana caranya, kemudian spesifikasi itu gimana, mengenerate konsep produk gimana. Nah, tapi secara simpelnya sebenarnya kalian ini bukan sesuatu yang baru ya. Jadi kalau mengembangkan produk ya memang harus melakukan tahapan seperti ini, tapi di sini itu udah terlihat ya. Yang penting tuh apa gitu ya. Yang penting itu dalam perencanaan produk agar produknya nggak gagal ketika di pasaran ya. Kemarin kita sudah banyak membahas contoh-contoh produk yang gagal di pasaran, yang dia ya berhasil viral tapi nggak sampai setahun ya, beberapa bulan aja udah gagal gitu. Padahal produk yang baik itu yang bisa di dipasarkan atau yang bisa digunakan gitu ya. Jadi di pasar dia oke, diterima oleh pasar, dan secara kegunaan dia benar-benar sangat bermanfaat gitu. Nah, ini adalah beberapa produk yang ya yang baik ini seperti ini, produk-produk yang baik. Nah, ketika produk yang bagus dipasarkan itu seperti apa sih? Nah, kita kan harus ini tahu dulu kan customernya itu pengennya seperti apa. Ya, jadi kita mempertemukan antara apa keinginan kita ya sebagai desainer ya atau produsennya lah ya, yang bagian produksi dipertemukan dengan yang bagian eh, customernya gitu ya atau konsumennya. Jadi apa yang diminta gitu, apa yang diharapkan itu semuanya ada gitu. Apalagi sekarang di era big data itu uh, lebih mudah ini kita bisa mengolah orang itu kecenderungannya seperti apa, ya kan? Kalau kalian misalnya suka lihatin Freddy tadi suka lihatin iklan helm, ya dia buka apapun pasti yang keluar helm kayak gitu kan. Jadi semakin suka kayak gitu. Mungkin ada yang suka fashion, lihatnya sepatu-sepatu kayak gitu ya, sneakers. Nah itu nanti kalau buka apapun, nyari apa di Google gitu pasti keluarnya itu. Nah itu kenapa? Karena ya udah ngeling gitu ya apa yang diinginkan konsumen ya dengan produsennya. Dalam hal ini produsen mengiklan gitu ya, berupa iklan di berbagai link entah sosmed atau apapun juga itu. Nah, termasuk juga di sini kita mau bikin produk, langkah pertama sebelum yang lain-lain, sebelum milih materialnya apa, sebelum milih spesifikasinya gimana, sebelum milih nanti harganya berapa kayak gitu ya. Itu kita langkah pertama itu harus punya ini. Ya, awalnya kita punya misi ya. Kita punya misi misalnya mau mengembangkan apa gitu. Nah, dari misi kita itu nanti di breakdown ke apa keinginan customer. Ya, seperti yang sudah kalian lakukan di kemarin waktu teori metodologi perancangan ya. Nah, mungkin udah punya misi. Ini pengen bikin tas ya, kemarin beberapa ada yang bikin tas. Nah, ini tasnya inovasinya apa gitu. Harus tahu inovasinya apa. Nah, ketika tahu inovasinya apa, ini yang ditanyakan ke customer gitu. Kamu pinginnya yang seperti apa kayak gitu. Nah, meskipun nanti di sepanjang analisis ini semua
itu kita perlu memasukkan poin-poin ini. Dari sisi ekonomisnya gimana sih, kayak gitu. Dari sisi economic analysis ya, economic analysis ini yang sesuai segmen dengan segmen yang sudah kita tetapkan. Jadi di awal kan kita menetapkan kan, kalau misalnya kita nggak punya segmentasi atau target, itu bakalan sulit gitu. Kalau kayak kita tadi ngomongin pengembangan HP, ini HP yang mana yang diomongin gitu kan, kalian tadi bingung kan, ini berapa tahun ya, HP yang mana, apakah yang levelnya Xiaomi dan kawan-kawan, atau levelnya Oppo dan kawan-kawan, atau levelnya Huawei yang tinggi itu, apa levelnya siapa, itu kan beda-beda semua. Nah, jadi ini targetnya harus ditentukan dulu, pada target siapa. Ditentukan dengan jelas. Targetnya misalnya segmennya misalnya segmen apa, remaja gitu. Targetnya yang usia segini kayak gitu misalnya. Yang anak-anak yang Gen Z ini misalnya. Nah, itu pasti beda nanti yang diharapkan dengan yang orang tua. Ya. Kayak gitu. Misalnya orang tua pengennya hurufnya yang gede-gede, tapi yang anak muda malah ini malah nggak suka kan kalau tampilannya yang gede-gede kayak gitu. Nah, ini pasti harus ditentukan dulu siapa targetnya. Oke. Kemudian ini secara umum nanti adalah seperti ini ya. Jadi yang misi tadi kita udah punya rencana idenya seperti ini yang dikembangkan. Terus mission approval, misinya apa? Inovasi ya di sini tuh, inovasinya apa? Terus dari inovasi itu pengembangan konsepnya gimana? Terus secara level, sistem level design, maksudnya secara review secara sistemnya gitu ya. Ini outputnya di sini, spek review sistem speknya, critical design reviewnya. Jadi perlu ada yang mengkritisi, karena setiap desain udah kita bahas kan kemarin, setiap desain itu pasti dia punya sisi failednya, pasti itu pasti. Jadi pasti ada pengembangannya ya kan ya. Sampai sekarang pun ya tetap aja gitu ya, misalnya saya masih sampai sekarang masih sering lupa, sampai sekarang ya, kemarin itu juga masih sering lupa ya nggak sering-sering banget sih, tapi kadang pasti penting itu lupa untuk rice cooker itu loh, itu tetap aja kayak gitu. Tapi kok belum ada ya sampai sekarang. Padahal saya rasa tuh nggak saya tok yang sering lupa kayak gitu untuk habis nyolokin dicolokan, tapi yang on off nya yang cook sama warm itu lupa nggak diarahkan ke cook kayak gitu. Nah, tapi sampai sekarang kok nggak ada yang ini ya, kok nggak ada yang ngingetin kayak gitu atau mengembangkan produknya kayak gitu. Ya harusnya kita ya, kita untuk mengembangkan itu, mulai menulis jurnalnya atau mempropose gitu, karena mungkin orang-orang yang produksi itu ya nggak tahu kalau mungkin karena nggak ada penelitiannya gitu ya, nggak ada risetnya, orang-orang udah oke belum menggunakan produk itu ya dikira baik-baik aja, karena di situ udah ada tim yang meriset dan mereka nggak punya masalah misalnya di tim itu dengan produk yang udah di launch. Nah, padahal di luar tim itu ya ternyata masih ada beberapa permasalahan kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dikembangkan ya. Mestinya kita juga ikut berkontribusi ya, nulis jurnal atau apa, meskipun apa, meskipun idenya cuman gitu aja, tapi itu penting sebenarnya. Kalau itu nanti bisa dikembangkan, akan banyak orang lain yang terbantu juga seperti itu. Sekarang yang udah sesuai dengan harapan saya tuh oven. Ini mohon maaf ya, contohnya jadi alat-alat masak gitu. Oven itu kalau zaman dulu apa namanya, kadang bingung ya, ini untuk apa yang khusus untuk makanan ini berapa lama gitu.
Nah, kalau sekarang udah ada pilihannya, itu nggak cuman waktu, tapi apa yang bakalan kamu masak gitu. Jadi timernya itu kan di oven itu ada timer ya, yang waktu itu. Zaman dulu tuh cuman waktu berapa menit. Ini kalau 60 menit ya ini diputer sekali. Terus nanti sampai 180, misalnya sampai 3 jam ya diputer sampai kayak gitu. Oh, enggak. Di sini yang 60 kalau nggak salah ya. Di sini 120 nih, 180 kayak gitu menit satuannya. Tapi yang sekarang itu saya lihat udah berkembang, udah nggak menit, tapi udah ke apa yang bakalan kamu masak. Jadi misalnya di sini gambar ikan gimana ya? Gini aja lah. Ya, segitulah ya. Apakah ini gambar ayam? Apakah ini gambar roti? Jadi tahu kalau misalnya oven itu untuk tujuan bikin apa? Bikin ayam panggang, oh maka dia butuh waktu 2 jam. Terus nggak perlu misalnya dicoba dulu 60 menit dikeluarin lagi kok masih belum mateng ya, coba nambah lagi. Oh kok malah kegosongan ya. Udah nggak perlu kayak gitu ya. Jadi udah bisa ini diatur temperatur, terus waktu, temperatur, waktu dan apa bahannya. Nah, itu juga merupakan sebuah product development ya. Jadi pasti di situ pasti proses critical review design tuh pasti ada. Pasti, dan ini pasti ada yang namanya akhirnya perbaikan gitu. Nah, perbaikan kemudian production approval. Approval ketika udah oke, di approve, lanjut ke production ramp up. Oke ya, gambarannya kayak gini. Jadi mungkin kita awal punya banyak ide gitu ya. Apa yang mau dibikin kayak gitu. Nah, terus nanti diseleksi dari beberapa produk ini. Kayaknya ini deh yang paling sesuai dan yang diinginkan oleh pasar. Nah, dari satu konsep ini yang nanti dikembangkan lagi, terus akhirnya dipilih lagi sampai yang udah di ACC tadi. Berarti terakhir inilah yang nanti akan diproduksi. Seperti itu sih gambarannya. Oke, jadi tahapannya pertamanya ada pendekatan solusi. Solusi itu kita berangkat dari masalah ya. Dari masalah. Jadi mungkin beberapa kalian punya komunitas-komunitas gitu ya. Punya komunitas-komunitas entah itu bersepeda atau komunitas apa atau yang kalian sendiri rasakan ada permasalahan dari produk yang kita gunakan kayak gitu. Nah, terus ini dicari solusinya apa. Terus dilanjutkan dengan konsep solusinya itu gimana sih? Baru nanti kita detail ke architectural design, detailnya, prosesnya untuk mewujudkan itu bagaimana, fabrikasi dan assembly-nya, kemudian terakhir di tes ya. Sebelum di launch itu pasti nanti ada proses testing and deployment. Oke. Ya ini kita lanjut ke konsep development ya. Kita hari ini fokusnya ke pengembangan konsep. Gimana sih kita tahapan dalam pengembangan konsep itu? Kalau dalam pengembangan produk, yang pertama kita tahu dulu ini konsepnya atau produknya nih apa nih. Misalnya anggap aja sepeda gitu ya. Terus habis itu fungsi-fungsinya sepeda itu gimana? Ya, jadi fungsinya misalnya dia apakah sepeda gunung gitu ya. Ini harus dispesifikasikan dulu ya. Misalnya kalau yang sepeda gunung berarti secara fungsinya dia punya fungsi sendiri-sendiri kan, yang dia harus bisa digunakan dalam posisi menanjak. Menanjak itu enggak yang berat gitu, diringankan sampai paling ringan. Terus misalnya banyak itu yang bisa, atau apa, tempat duduknya gini ya, tempat duduknya itu yang bisa digunakan untuk medan-medan yang terjal kayak gitu, medan yang terjal dan bebatuan geronjal-geronjal ini nggak sakit misalnya tempat duduknya dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi apa nih,
fiturnya apa fiturnya. Nah, ini di list semua. Dari fitur-fitur ini kita bisa tetapkan spesifikasinya gitu. Untuk menjawab ini tadi, misalnya biar nggak sakit waktu ngeronjal-ngeronjal tadi, maka spesifikasinya dia butuh apa? Misalnya dari bantalannya lebih tebal, terus misalnya nggak langsung apa tuh tempat gimana ya gambarnya, daripada gambar mending nyari aja ya. Sepeda gunung mountain bike. Nah gini ya, ini fitur-fiturnya dengan sepeda yang perkotaan pasti beda. Dengan yang perkotaan pasti beda. Bisa jadi yang perkotaan ini di sini ada belakangnya kayak gitu. Terus ini CS bisa langsung nggak ya? Nah ini ya gambar-gambarnya. Nah ini pasti jenisnya ini pasti beda-beda nih. Kalau apa yang mau digunakan untuk perkotaan sama digunakan untuk yang gunung itu cenderung beda-beda. Kalau perkotaan cenderung modelnya kayak gini ya, mungkin nggak harus yang ringan-ringan banget kayak gitu. Atau kalau yang sebelahnya ini nih cenderung gunung nih, karena dia harus ringan misalnya. Nah kayak gitulah. Itu yang fitur-fitur itu yang perlu kita terapkan ya, atau kita tentukan ini yang mana nih yang mau kita ambil. Oke, kemudian ketika sudah tahu ya apa jenisnya, fitur dan fungsinya, kemudian dilanjutkan dengan spesifikasi ini yang lebih detail. Nah, nanti kalau udah di list spesifikasinya, terus secara ekonomi justificationnya gimana? Apakah dia itu secara ekonomis dia bernilai ekonomis tapi ataukah kebalikannya, ataukah mungkin fiturnya sangat lengkap gitu tapi ternyata harganya terlalu besar, sulit untuk dijangkau. Itu juga perlu dipertimbangkan nanti trade off-nya ya antara fitur sama biaya. Itu yang sering kita bahas. Nah kemudian nanti kalau udah konsep dan sebagainya udah ya, kita misalnya sepeda tadi udah, kita lanjutkan dengan arsitektur desainnya. Jadi ini sepeda ini mau gimana secara arsitekturnya, mana yang dia itu udah jadi satu, mana yang bisa, atau HP deh, nih sebelah saya adanya HP ya, nggak usah nyari gambarnya. Ini HP ini nggak bisa di apa-apain nih, udah jadi satu ini, nggak bisa dibuka-buka sama sekali. Terus nanti dia untuk ini bisa sih sebenarnya dibuka ya. Cuman dia udah langsung jadi satu ya, udah langsung full jadi satu di sini. Ya ini kita nggak bisa buka sendiri, tapi nggak ada perekatnya atau nggak ada mur, nggak ada apa di sini, meskipun terlihat ada garis gitu. Mana sih kameranya? Meskipun di sini ada garis tipis gitu, tapi nggak bisa dibuka ini. Nah ini
juga menentukan kita kalau misalnya memproduksi sesuatu mana yang digabung jadi satu, terus mana yang harus dipisah nanti sehingga bisa berupa assembly gitu ya. Tinggal nanti bisa misalnya yang rusak baterainya bisa diganti, tapi kalau kayak gini kayaknya udah nggak bisa diganti lagi kayak gitu. Itu menentukan ini nanti cara membuatnya gimana gitu ya. Atau sekitar saya lagi saya nyari produk-produk ini. Kalau online tuh susah nunjukinya, tapi nggak apa-apa wes. Ini ada produk dongle ya, jadi ini ada tambahan, ada apa VGA dan lain-lain. Nah ini yang lebih murah karena ini nggak bisa dicopot, antara kabelnya sama ininya nggak bisa dicopot, udah jadi satu. Nah ada yang bisa dicopot, jadi akan nanti bakalan lebih awet sih itu, karena ketika seperti ini bisa jadi nanti sering ditekuk-tekuk, dan nanti kalau ininya rusak kabelnya ini misalnya, karena sering ditekuk-tekukannya rusak, salah nekuknya, maka dia harus ganti semua ya. Seperti charger laptop itu juga seperti itu ya. Yang zaman dulu itu nggak dilepas ya, nggak bisa dilepas, lepasannya susah. Nah itu karena saya dulu punya laptop yang pertama kali nggak tahu, akhirnya ya wes biasa diuntel-untel gini kalau mau masukin tas. Ternyata suatu saat itu ini yang sering ditekuk itu akhirnya rusak kayak gitu. Terus ketika rusak ya udah harus ganti semuanya, bukan hanya kabelnya tapi juga chargernya ini semua kayak gitu. Yang sebelah sini ketika rusak ya udah harus ganti semua. Nah bisa jadi yang sekarang sistemnya itu charger itu udah bisa dilepas. Jadi kan yang mahal tuh sebenarnya chargernya ini ya, charger HP itu yang mahal chargernya ini. Nah ya udah sekarang tinggal dipasang aja. Jadi kalaupun nanti rusak ya karena sering ditekuk tadi, yang rusak tuh cuman kabelnya aja, itu nggak seberapa mahal belinya. Nah kayak gitu, mana yang kita putuskan, mana yang ini produk ini cara bikinnya gimana sih, apakah jadi satu modul atau tak pecah-pecah. Nah itulah yang dibahas di sistem arsitektural desain tuh seperti itu gitu. Coba di yang punya kalian apalagi contohnya ya, pasti beda-beda. Setiap produk tuh pasti punya karakteristik yang beda-beda. Ada yang dipecah-pecah, bisa dipecah-pecah, ada yang jadi satu gini. Ini jadi satu gini memang lebih murah sih, tapi nanti kalau misalnya rusak ya wes rusak semua ini nanti. Tapi nggak apa-apa, karena udah tahu kelemahannya nggak boleh ditekuk-tekuk, ya wes ini nggak usah ditekuk aja gitu biar nggak gampang rusak kayak gitu ya. Coba lihat di sekitar kalian ada nggak apa yang mungkin ada beberapa nggak semua pulpen itu bisa dicopot-copot gitu, ada yang nggak tahu kenapa dia kok didesain nggak bisa dicopot ini. Ya seperti itu ya, jadi masing-masing produk itu pasti punya karakteristik sendiri-sendiri, dan yang memutuskan ini pulpen bentuknya gini, ada tutupnya, bisa ini pun nggak bisa diganti. Oh bisa, ini diganti dari atas. Nah, ada yang digantinya dari bawah. Nah itu juga ada ininya masing-masing ya, ada preferensinya masing-masing. Kenapa kok gitu. Nah, ya dari sesuatu yang sederhana aja, simple aja, itu juga ada keputusannya kenapa kok begitu. Ini atasnya, kalau yang ini nggak bisa dicopot,
Tapi kalau yang bawahnya ini juga nggak bisa diputer, mau dicopot juga susah. Ini gimana nanti kalau ngisi ulang ya? Kalau ini kayaknya sekali pakai, akhirnya pulpennya sekali pakai. Kalau habis ya udah selesai, karena ini bisa sih tapi susah banget. Terus yang atas ini juga nggak bisa dicopot. Nah, dia mungkin punya ini sendiri-sendiri ya, punya apa, alasan sendiri-sendiri. Bisa jadi ya karena orang itu malas sebenarnya punya satu pulpen aja nanti diisi. Bisa jadi nanti akan sering rusak kayak gitu, belum sampai habis dan diisi udah pecah duluan dan sebagainya. Jadi kayaknya mending langsung beli aja yang kayak gini langsung, nggak usah cuman beli isinya. Mungkin dia mission statementnya kayak gitu. Itu adalah keputusannya si desainer. Kemudian nanti kalau udah kita putuskan produk kita tuh modelnya seperti apa, arsitekturnya seperti apa, kita lanjutkan dengan complete specification-nya ya. Jadi geometrinya, bentuknya seperti apa, material yang dipakai nanti seperti apa, terus identifikasi semua standarnya. Oke, terus lanjut di test and refinement ya. Tes itu nanti kalau udah selesai biasanya nih setelah prototyping ya. Jadi ada yang namanya alpha prototype. Prototype itu ada yang tahu ada berapa jenisnya? Ada alpha, ada beta. Ya, jadi yang alpha ini prototype yang digunakan dengan yang usually built with production intent part. Jadi biasanya diproduksi dengan part yang digunakan untuk produksi itu, tapi but may not be with the intended production process. Tapi tidak diniatkan untuk proses produksi, jadi memang diniatkan untuk testing, tapi secara bahan-bahannya itu sudah sesuai dengan ini, dengan apa yang sudah didesain. Nah, terus nanti ada yang kemudian ketika sudah ya ini prototype alpha ini sudah selesai, lanjut ke prototype beta. Prototype beta ini built with part supplied by the intended production process. Jadi ini yang beta ini dia partnya itu sudah benar-benar sesuai. Jadi kalau yang sebelumnya itu diproses sesuai prosesnya itu, tapi bisa jadi partnya itu belum atau ada yang nggak benar-benar yang digunakan, yang bukan ditujukan untuk produksi gitu ya, kayak gitu. Jadi ini untuk ngetes aja apakah key customer need-nya itu udah oke, kayak gitu. Ini semua produk itu pasti kayak gitu ya, nggak hanya produk-produk teknologi, nggak hanya produk-produk yang yang butuh proses manufaktur, tapi produk-produk yang produk kayak misalnya sepatu aja ya. Sepatu itu juga kayak gitu. Dia sebelum alpha prototype-nya misalnya dia dibikin satu itu aja ya, bukan untuk produksi. Terus kemudian dicoba untuk tim internalnya. Udah oke, lanjut di prototype beta. Prototype beta ini udah bener-bener sama persis dengan yang akan bakal dipasarkan, tapi yang di sini masih dicoba dulu sebelum dipasarkan, seperti itu. Atau bahkan yang ngetes itu customernya ya. Jadi kalau yang beta ini bisa jadi yang ngetes itu customernya. Tested by customer in their environment and evaluate product performance and reliability ya. Jadi ini customernya nih yang jadi belum massal ya, jadi mungkin produksinya masih 100 pertama kayak gitu.
atau 1000 pertama kayak gitu ya. Itu di tesnya oleh customer. Nah, baru kalau oke baru nanti yang di production ramp up ini yang udah di mass production kan. Oke. Jadi kalau ngomong balik lagi yang ke awal tadi ya, identifying customer needs itu bahkan caranya itu nggak hanya, mungkin kalau yang sebelumnya ya, minggu sebelumnya saya sudah tanya ke beberapa orang, kalian melakukan survei ke customer, ada yang iya ada yang enggak. Yang iya itu caranya gimana bikin survei gitu ya. Bahkan eh, beberapa produk yang garap beneran itu nggak hanya survei yang berupa tulisan gitu ya, tapi bener-bener langsung, misalnya nih etnografi method, jadi langsung bener-bener tinggal di situ, terus belajar budayanya yang ada di situ, terus lihat sehari-harinya orang itu, terus melihat apa sih, misalnya kayak tadi oven tadi ya, itu bener-bener tinggal di situ ya, risetnya itu tinggal di mana, misalnya um, mau mengembangkan produk di Indonesia. Saya pernah jadi tim pengembangan produknya, produk-produk Thailand ya, saat itu ngajak anak-anak MR juga, Mas, yang angkatan masih MR1 ya, itu tahun udah lama, itu 2017 kalau nggak salah, 2017 atau 2016 ya, yang produk Thailand akhirnya banyak berkembang di Indonesia. Itu sebelumnya didahului oleh ini riset. Jadi beberapa universitas itu dikerahkan untuk riset, mereka benar-benar tinggal di sini ya, mereka benar-benar tinggal di sini, terus survei, surveinya nggak hanya yang berupa ini, nggak hanya yang berupa survei nulis kuesioner gitu, tapi benar-benar sampai ikut kehidupan sehari-harinya gitu ya. Saat itu produk makanan, jadi nanti milih orang-orang itu kalau milih makanan gimana sih, terus karena Thailand ini kan sangat terkenal dengan agriculture-nya ya, jadi hasil pertaniannya itu sangat melimpah, terus mereka bagus-bagus, jadi di sana itu yang diunggulkan produknya itu adalah produk-produk pertanian, jadi buah-buahan kayak gitu. Bahkan durian aja itu yang terkenal kan ya dari sana juga, dari Thailand kan. Durian montong itu dari Thailand. Nah, mereka itu bener-bener fokus ke situ, pokoknya yang pinter-pinter, anak-anak yang pinter-pinter. Kalau di sini yang ranking 1 apa ya Kak di sini? Mungkin kedokteran atau apa kali ya. Kalau di Thailand itu malah yang pertanian itu, kampus-kampus terbaiknya itu diarahkan ke situ. Misalnya kayak Korea itu yang difokuskan ke budaya ya, atau perfilman kayak gitu dan lain-lain. Nah, masing-masing negara tuh punya kayak gitu. Nah, mereka surveinya itu sampai mempelajari budaya sehari-hari. Jadi orang itu kalau milih ini makanan dari luar mau nggak kayak gitu. Terus apa sih yang bikin mereka mau gitu, misalnya ada halalnya, harus ngurus halal misalnya ya, salah satunya halal. Terus orang itu mau nggak sih halalnya itu bukan Indonesia, halal MUI, kan halal di mana-mana, setiap negara kan juga punya halal ya, nggak ada tulisan MUI tapi halal yang lain, cuman halal kayak gini. Nah, ini tetap mau nggak? Nah, ini itu diteliti kayak gitu ya. Jadi bukan hanya neliti produknya, tapi juga neliti kebiasaan nih, kebiasaan orang-orangnya itu seperti apa, itu benar-benar dicatetin. Nah, ini yang biar benar-benar dapat bisa mendapatkan customer needs ya. Mungkin kalau sekarang udah mulai banyak banget produk-produk dari Thailand itu yang udah di Indonesia ya, terutama yang makanan kaleng, buah-buahan atau sayur itu banyak sekarang di supermarket kayak gitu. Nah, ini ya udah dibahas tadi.
Oke, nanti ketika lanjut di sistem review, tesnya itu nggak sekali ya, bisa berkali-kali dengan desain A, terus dites, desain B dites, desain C dites, desain D juga dites, kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Oke, kalau belum, jadi untuk product development process, ini kok nutupin ya kameranya, ini bisa diperkecil nggak ya? Kok bisa? Untuk product development process itu seperti ini konsepnya ya, ditulis dulu secara konsepnya gitu ya. Jadi misalnya untuk tujuannya, define projectnya seperti apa, ini bisnis apa sih, kayak gitu ya. Misalnya ini adalah produk yang kemarin Taiko itu yang pembersih, yang bisa untuk pembersih ini, yang dia bisa robot itu ya, yang robot pembersih itu yang bisa jalan-jalan, yang bisa dijalankan, yang bulat itu. Nah, target-targetnya seperti ini, nanti bisa dicek sendiri-sendiri ya. Oke, kira-kira itu ya. Nanti silahkan dipelajari, dibaca-baca lagi. Tapi secara umum di sini secara konsep adalah bagaimana kalian itu bisa mengkonsep gitu, mengkonsep nanti bikin produk apa, fungsinya apa, fiturnya apa, terus hierarki atau arsitekturnya tadi seperti apa. Untung kalau bisa yang detail seperti ini ya, nanti marketingnya gimana. Ini secara marketing, bukan marketingnya gimana ya, secara marketing dari sisi project registration itu dia tadi yang penelitian dulu atau yang identify customer size-nya. Jadi ketika kegiatan project registration, jadi di awal project itu dia menentukan ini paling enggak segmen targetnya, kayak gitu. Terus baru waktu konsep definition dia baru lanjut ke capture voice of customer. Jadi ketika sudah tahu siapa yang bakalan dibidik pasarnya, ya misalnya lansia, mau bikin apa ya buat lansia ya, mau bikin kursi yang bisa mengantarkan gitu, yang bisa kemana-mana, yang memudahkan gitu ya. Misalnya lansia udah banyak yang mengalami entah itu osteoporosis atau yang lain gitu ya. Terus baru nanti lanjut ke visibility and planning, misalnya mengembangkan rencana pengembangan marketingnya gimana. Ketika udah tahu voice of customer, oh iya orang tua itu ternyata banyak yang susah jalan kayak gitu. Terus udah tahu nanti seperti ini fitur-fiturnya, lanjut ke ini nanti rencana marketingnya seperti apa, apakah ini kayaknya orang tua udah jarang buka IG kan. Nah, ini yang berarti gimana nih cara untuk marketingnya kayak gitu. Terus lanjut nanti dari hasil review surveinya tadi di review bersama. Ini with customer, biasanya customer juga diundang. Ya, kadang-kadang biasanya kalau customer yang loyal atau VIP itu mereka punya kesempatan untuk merasakan pertama produk itu, kayak gitu. Nah, ini terus pas verification, trial produknya, terus pas di launch ini yang dilakukan marketing ini memfinalisasi harga ya, dan sales forecast ke depan itu forecastnya seberapa.
Nah, seperti itu. Nanti di masing-masing tahapan ya, nggak hanya fase marketing, tapi di engineering, terus quality assurance atau penjaminan mutunya, ya, terus di prosesnya, terus di purchasing atau pembelian, terus secara hukum, secara finansial, keuangan, secara project manajemen itu di tiap-tiap tahapannya itu seperti apa itu ada, dah ada. Ya, jadi ini kayak rencana gitu ya di depan atau blueprintnya ya. Kalau ngomong konsep itu sebenarnya kayak blueprint. Jadi ke depan nanti mau bikin apa-apa itu udah ada ini blueprintnya ini, udah ada gambaran secara umumnya itu seperti ini konsepnya, kayak gitu. Baru nanti lanjut ke tahap yang selanjutnya. Nah, ini misalnya organisasinya ini juga perlu ditentukan gitu ya. Organisasinya modelnya seperti apa itu juga perlu ditentukan. Apakah butuh orang yang banyak atau ini orangnya dikit aja, justru jangan banyak-banyak, itu juga perlu sudah ditentukan. Ya, ini tentang organisasinya. Oke, kemudian selanjutnya varians dari proses development. Ya, jenis-jenis product development tuh apa aja sih gitu ya, cara-caranya, variasinya itu seperti apa tadi? Apakah semuanya itu harus lewat customer semua? Itu sebenarnya nggak juga ya. Ini jadi ada beberapa, ya memang produk yang baik memang harus dari customer, tapi ada yang namanya market pull dan teknologi push ya. Ini mungkin teman-teman adakah yang masih ingat? Rasanya kita udah pernah membahas ini ya di mana ya? Apa belum ya? Market pull ada yang sudah tahu? Coba. Irham mungkin masih ingat nggak market pull sama teknologi push? Biasanya itu yang dibandingkan. Masih ingat nggak? Atau Ajeng? Feby mungkin? Atau belum pernah dengar? Sebenarnya rasanya kayak udah gitu, tapi di mana? Kalau dari kalian mungkin ada yang ingat atau memang belum? Gimana? Gimana? Ada yang market pull ya Bu ya? Market Kalau nggak salah itu kegiatan produksi yang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan pasar nggak sih Bu? Iya benar. Kalau teknologi push? Teknologi push itu kalau nggak salah dari perusahaannya sendiri yang bikin inovasi. Iya, jadi benar. Pasar. Oke, iya Ajeng ya. Apa contohnya kalau yang teknologi push? Korporasi mungkin Bu? Ininya produknya, contohnya? Masih ingat kalau contohnya? Jadi bukan, udah bener ya tadi ya, yang market pull ini yang berasal dari, yang bener-bener dari pasar gitu ya. Jadi misalnya kita datang dulu ke pasar ini, misalnya kita mission statement-nya berupa, oke, kita ambil pasar Gresik gitu misalnya ya. Terus kita datang ke Gresik, terus kita lihat orangnya itu seperti apa budayanya. Ya, ini segmen ini target ya, targetnya harus lebih spesifik, misalnya anak sekolah ya, anak sekolah di Gresik.
Nanti kebutuhannya nanti lihat dari sini mereka butuh apa, bener-bener apakah suka ngopi kayak gitu ya, karena nggak Gresik ini termasuk yang anak-anaknya ternyata suka ngopi. Warung kopi itu sangat banyak sekali dan buka 24 jam ya ternyata ya, di Jalan Veteran di mana-mana, dan itu fenomena ini nggak ada di kota lain gitu kan. Mungkin di Mojokerto nggak segitunya warung kopi sebanyak ini. Terus di Kediri juga nggak sebanyak ini juga kayak gitu. Nah, bisa jadi ini nanti benar-benar ambilnya dari pasar, mereka butuhnya apa baru nanti dikembangkan. Oh, pasarnya ternyata setiap warung kopi itu pasti rame, oh ya wes kopi lah ini produknya, kayak gitu contohnya. Ini contoh aja ya. Nah, kalau yang teknologi push ini yang dari ya tadi Irham ya, korporasinya ya, yang dari korporasinya atau yang dari perusahaannya yang langsung aja wes nggak perlu lihat orang mana suka apa ini, tapi yang langsung memberikan teknologi ini, yang langsung memberikan teknologi ini dikenalkan ke pasar, mau nggak mau mereka harus mau gitu untuk menggunakan kayak gitu, mau nggak mau harus mau ya. Jadi mereka yang bikin udah ada kebayang belum? Saya yang kebayang nih nuklir nih ya, orang nggak ada yang kalau ditanya pengen nuklir gitu ya, kayaknya kok enggak ya. Kayaknya sih belum survei juga, ya kita anggap aja gitu, kayaknya enggak gitu. Tapi perusahaan ini punya aplikasi nuklir ini untuk misalnya untuk mengawetkan makanan gitu. Misalnya ada bikin storage gitu mengandung nuklir, dia karena ada mengandung nuklirnya, dia nggak mungkin ada kan. Kalau proses pengawetan makanan itu kenapa harus di bener-bener yang vakum gitu ya, bener-bener nggak boleh ada udara yang masuk agar tidak terjadi reaksi kan antara yang di dalam dan di luar, sehingga ini awet kayak gitu. Kalau udah di vakum, makanan ini bisa tahan misalnya 3 bulan, atau kalau misalnya nanti di freezer bisa jadi setahun kayak gitu ya, kayak orang jualan durian itu kalau di freezer setahun masih bisa. Nah, bisa jadi ini pengembangannya pakai nuklir aja, dia kan mematikan bakteri-bakteri kan sekitarnya. Jadi setiap kali ada yang mau bereaksi, ini digunakan kayak gitu teknologinya. Dan itu juga udah dipakai kemarin waktu jalan-jalan yang SE ya, angkatan sebelum pandemi itu, buat bikin gudeg saat itu, gudeg Jogja. Jadi gudeg itu sebelumnya sehari udah nggak bisa, terus padahal peluangnya besar kan, butuh diekspor dan lain sebagainya yang butuh tahan lama, akhirnya dipakai nuklir kayak gitu. Atau contohnya lagi kemarin yang itu ya, kamera yang langsung jadi itu ya, kamera langsung jadi itu pakai sebuah alat yang zinc itu namanya, yang nah itu juga itu tuh langsung dari customernya ya, langsung dari perusahaannya seperti itu. Ada beberapa juga yang produk platform. Apa nih, ada yang tahu kah? Produk platform sini berbasis platformnya. Jadi misalnya platformnya Google ini nanti produknya dikembangkan tapi semuanya berbasis internet gitu kan. Ada Google Drive yang untuk nyimpen data yang bisa diakses internet, terus Google macam-macam yang buahnya itu gitu ya. Atau Microsoft itu juga kayak gitu, kalau Microsoft OneDrive itu ya. Atau Apple platformnya. Nah itu ketika berbasis platform, dia mengembangkannya biasanya dari sistem ya. Ada yang di sini misalnya udah Google semua barangnya, Microsoft semua, laptopnya Microsoft ya kan. Kemarin ada ya Microsoft Surface ya, yang laptop, terus HP-nya juga Microsoft gitu. Terus semuanya pakai Microsoft gitu. Itu biasanya ketika berbasis platform seperti ini, dia antar platformnya itu udah jadi satu, udah sistem, udah gampang sekali. Misalnya Apple nih, kalau
berbasis sistem ini bakalan mudah banget untuk mengkoneksikan antara misalnya HP sama laptop kayak gitu, bakalan mudah banget, nggak perlu yang nyari Bluetooth atau apa kayak gitu. Berbasis platform ya, dikembangkan dari satu platform terus dikembangkan turunan-turunannya, tapi yang masih satu ini ya, satu apa ya istilahnya ya, satu keluarga besar gitu ya dengan ini. Terus proses intensif produk yang memerlukan proses intensif, customize, ini yang bisa di customize ukurannya, misalnya bisa diganti-ganti, dipanjangkan, dipendekkan kayak gitu. High risk yang ya high risk, produk-produk high risk yang mungkin diproduksinya harus memang dengan benar-benar produksi yang sangat tinggi, kompleks sistem. Nah ini contoh-contohnya. Udah ada contoh-contohnya ternyata di sini. Oke ya, mungkin itu sekali